Bab 2486 3000 Sutra Tak Berhati. Melihat wanita di depannya, Ye Bufan selalu merasa aneh di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, dia selalu merasa bahwa ini adalah Yi Luoxiang. Namun, akal sehatnya mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Dia tidak dapat merasakan jejak Yi Luoxiang, dan bahkan tidak ada jejak warisan istana Raja Naga. Tatapan mata Wang Chen masih penuh dengan ketidakpedulian, tanpa riak sedikit pun, dan dia mengulurkan tangannya untuk memanggil harpa 7 senar. Bergeraklah, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Ye Bufan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Melihat kedua orang itu akan bertarung, orang-orang di antara penonton menjadi bersemangat. Alasan mengapa semua orang berlari ke sini lebih awal adalah untuk dapat melihat pertarungan yang luar biasa. Menurutku Wang Chen lebih kuat. Wanita ini terlalu mendominasi. Aku berbeda. Aku lebih optimis tentang Ye Bufan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana batas akhirnya. Cepatlah, aku tidak sabar. Siapapun yang menang, itu akan seru. Di tengah diskusi, Wang Chen memimpin. Seperti biasa, jari-jarinya yang ramping memainkan kecapi, dan gumpalan suara pun melayang pergi. Kedengarannya indah, seperti suara alam, tetapi mengandung momentum luar biasa dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Semua orang terbelalak. Semua orang tahu betapa kuatnya serangan jiwa sonik itu dan ingin melihat bagaimana pemuda itu akan meresponsnya. Raungan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengagetkan, dan semua orang terkejut dan terkejut. Untungnya, suara itu terutama ditujukan pada Wang Chen, dan semua orang terpengaruh. Ye Bufan lah yang membuat auman itu. Dia menggunakan teknik auman singa Buddha. Dia melawan kekerasan dengan kekerasan, menyerang dengan serangan, dan juga menggunakan serangan sonik untuk menghadapi kecapi di depannya. Ternyata jurus ini ampuh. Kedua gelombang energi itu saling bertabrakan, menimbulkan benturan keras, lalu perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, sosok Ye Bufan melintas dan dia datang ke tengah panggung. Dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah perisai di depannya. Boom! Suara keras lainnya terdengar dan tinju itu menghantam perisai dengan keras. Ada riak-riak, dan perisai sonik yang dibentuk oleh kecapi itu jelas terkena pukulan keras, tetapi tidak menghilang. Wang Chen menundukkan kepalanya, bahkan tanpa melihat ke sini, dan cepat-cepat memetik senar dengan 10 jarinya. Saat serangkaian nada muncul, perisai sonik diperkuat dan segera kembali ke keadaan sebelumnya. Kakak, menurutmu apakah dia bisa menghancurkan perisai ini? Aku tidak tahu. Benda ini sangat kuat. Hua Ruyu harus menggunakan senjata untuk menghancurkannya sebelumnya. Semua orang memperhatikan semua yang ada di atas panggung dengan saksama. Ye Bufan meninju beberapa kali berturut-turut, tetapi tetap tidak bisa menghancurkan perisai di depannya. Mata api. Pada saat ini dia berhenti menyerang, dan 2 garis api tiba-tiba keluar dari matanya dan langsung menuju ke perisai. Pada awalnya, kedua garis api itu hanya setebal sumpit, tetapi bertambah panjang seiring angin bertiup. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 naga api sepanjang beberapa meter, tampak sangat mengesankan. 2 naga api melancarkan serangan ganas ke perisai dari sisi kiri dan kanan. Di bawah kobaran api yang berkobar, terdengar suara berderak pelan, dan perisai itu hancur dan lenyap dalam kobaran api. Orang ini terlalu kuat. Dia bisa menyemburkan api dari matanya. Berapa banyak trik sulap yang belum dia gunakan? Berapa banyak kartu tersembunyi yang belum dia lihat? Para penonton terkejut dengan kekuatan mata api. Pertarungan terus berlanjut. Kedua naga api itu menerobos perisai dan tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Sebaliknya, mereka menyerbu ke arah Wang Chen sambil meraung. Wang Chen tetap bersikap seolah-olah dia tidak melihat apapun tentang semua ini, kecuali kecepatan 10 jarinya dalam memetik senar tiba-tiba meningkat. Zeng, zeng, suara piano tiba-tiba menjadi keras dan cepat, lalu gelombang suara berubah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas. Cahaya pedang dan 2 naga api saling terkait, nyala api berkelap-kelip, energi pedang sangat dahsyat, dan aliran udara yang dahsyat menyapu ke sekeliling. Meskipun ada larangan di atas ring,
orang yang menonton masih bisa merasakan panas dan kekerasan. Boom! Suara keras lainnya terdengar, dan kedua naga api itu berubah menjadi bola api dan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, harpa 7 senar di depan Wang Chen mengeluarkan suara berderak, dan 7 senar putus satu demi satu. Keduanya terluka dalam pertarungan ini, dan dapat dikatakan pertarungan tersebut berimbang. Wang Chen berdiri dan menyimpan harpa 7 senar yang rusak di tangannya. Tentu saja kau tidak mengecewakanku. Kau berhak membiarkanku melakukan gerakan resmi. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Ternyata ini adalah gerakan resmi setelah bermain game sekian lama. Jari pemecah jiwa, teriak Wang Chen pelan, lalu melompat ke udara dan menunjuk dengan satu jarinya. Jari-jari giok yang awalnya sangat putih dan lembut itu tampaknya memiliki kekuatan untuk mengaduk-aduk langit dan bumi, membawa serta tekanan yang tiada habisnya. Ekspresi Ye Bufan tegas, dia tidak berani meremehkan musuh sama sekali, dan bergegas maju sambil meninju. Tinju dan jari saling beradu, dan terdengar suara dentuman keras lainnya. Seluruh ring tinju bergetar sedikit, lalu kedua pria itu mundur 7 atau 8 langkah. Kali ini kedua kubu berimbang. Wang Chen menenangkan tubuhnya dan tanpa jeda, menyerang lagi secepat hantu. Ye Bufan tidak mau kalah dan menggunakan segala macam gerakan termasuk Thunder Palm dan Flame Fist. Pertarungan itu menjadi sengit dalam sekejap mata, dan dalam sekejap mata, kedua pria itu telah bertarung selama 20 atau 30 gerakan. Tiba-tiba, kedua sosok itu mundur lagi. Jari pemecah jiwa Wang Chen menusuk bahu kiri Ye Bufan, dan bahu kanannya juga terkena pukulan. Ye Bufan tidak terluka berkat tubuhnya yang kuat, dan ki sejati pelindung Wang Chen juga sangat kuat dan juga tidak rusak. Ada cahaya dingin di matanya dan suaranya sedingin es. Kau benar-benar punya beberapa keterampilan. Mari kita lihat apakah kau bisa mengalahkan 3.000 benang tak berperasaanku. Setelah mengatakan itu, dia menjabat tangannya, dan aliran energi sejati menyembur keluar dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi potongan-potongan benang sutra emas. Benang-benang sutra itu terbagi menjadi dua menjadi 4, dan dalam sekejap mata mereka menutupi langit dan bumi, bagaikan jaring laba-laba yang rapat, menyapu dari segala arah. Aneh sekali. Ye Bufan berpengetahuan luas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan aneh seperti itu. Potong untukku. Sebuah pisau menyala muncul di telapak tangannya dan dia menebas benang sutra itu. Namun yang tidak diduganya adalah tidak ada perlawanan saat ia menebas dengan pedangnya. Benang sutra putus satu demi satu, tetapi pulih kembali dalam sekejap mata, dan serangan terus menyapu ke arahnya. Ini. Ye Bufan terkejut dan sudah terlambat baginya untuk menarik kembali pisaunya. Benang-benang sutra itu bagaikan makhluk hidup, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, benang-benang itu berubah menjadi tali emas di tubuhnya, mengikatnya seperti pangsit beras. Ini, Ye Bufan terkejut. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Energi sejati yang kacau di tubuhnya mengalir deras, mencoba memutuskan tali. Akan tetapi, ia menemukan bahwa meskipun tali emas itu terbentuk dari kondensasi energi sejati, ia sangat kuat dan tidak dapat digoyahkan sedikit pun meskipun dengan seluruh kekuatannya. Lalu api pun keluar dari tubuhnya, namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa tali yang terbentuk dari tenaga sejati itu tidak takut terbakar oleh api. Tentu saja, dia tidak menggunakan api aneh itu di depan umum, melainkan hanya api biasa. Penonton pun ikut terkejut dengan trik aneh ini. Melihat Ye Bufan terperangkap, mereka semua berseru keheranan. Apakah permainan sudah berakhir seperti ini? Di Tianlozhu, semua orang khawatir, bertanya-tanya apakah dia bisa melewati ini. Leng Qingqiu pun sama, dengan ekspresi khawatir di wajah halusnya. Wang Chen menatap Ye Bufan yang terbungkus seperti telur raksasa, dengan tatapan tegas di matanya, akui kekalahan. Bab 2487, siapa yang memunculkan nama jahat ini? Jika kau ingin aku mengaku kalah, ini saja tidak cukup. Senyum sinis muncul di bibir Ye Bufan. Sepertinya dia harus menunjukkan beberapa kartu truf. Lalu pikirannya bergerak dan pedang jiwa pun ditebasnya. Meskipun 3.000 benang cinta sejati lawan sangat kuat, mereka berada di bawah kendali kekuatan mental.
Begitu pikiran hilang, pikiran itu pasti akan runtuh. Melihat pihak lain tidak mau mengaku kalah, Wang Chen hendak menunjuk jarinya, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Oh tidak, itu kekuatan spiritual. Dia melangkah mundur sambil menggunakan kekuatan mentalnya untuk menenangkan rasa sakit di lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, 3.000 benang tak berperasaan itu langsung menghilang ke udara seperti yang diharapkan. Ye Bufan keluar dari kepompong, mengejarnya seperti kilat, dan menunjuk dengan satu jari. Pada saat ini, Wang Chen berusaha sekuat tenaga untuk menahan pisau spiritual tersebut. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, titik akupunturnya langsung terhalang, dan dia berdiri tegak di sana. Apa yang dilihat semua orang yang hadir? Meskipun segala sesuatunya berubah seiring waktu, bukankah ini berubah terlalu cepat? Baru saja Ye Bufan diikat seperti pangsit oleh 3.000 sutra tak berhati, dan dalam sekejap mata, titik akupuntur Wang Chen pun tersegel. Ye Bufan menghela napas lega. Murid inti dari Sekte Bintang 9 benar-benar sulit dihadapi. Jika dia tidak memiliki pedang spiritual, dia pasti akan mendapat masalah sekarang. Saya katakan, kalian para wanita, kalian telah membuat diri kalian dalam keadaan ini. Dengan jari pemecah jiwa dan benang tak berhati, siapa yang memunculkan nama yang begitu jahat? Dia menatap Wang Chen, bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengakui kekalahan sekarang? Begitu dia mengatakan ini, kerumunan di antara hadirin kembali gempar. Baru saja, Wang Chen yang meminta Ye Bufan untuk mengakui kekalahan, tetapi sekarang situasinya telah terbalik. Jika kau ingin aku mengaku kalah, kau masih jauh. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan kemudian auranya mulai meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berhasil menembus kemacetan periode Mahayana, dan titik akupuntur yang tersumbat di tubuhnya langsung terbuka. Ekspresi Ye Bufan berubah. Dia jelas tidak menyangka bahwa pihak lain memiliki trik seperti itu. Tingkat kultivasinya benar-benar menembus puncak alam void. Dia bisa melihat bahwa peningkatan kultivasi ini berbeda dari yang sebelumnya dilakukan Bai Li Hongjun. Bukan penggunaan teknik terlarang, tetapi pembukaan segel tertentu di dalam tubuh. Tidak peduli apa, Wang Chen sekarang memiliki kekuatan tahap Mahayana awal, dan dilihat dari auranya, dia bahkan lebih kuat dari Bai Li Hongjun. Ini, pembalikan beruntun itu kembali mengejutkan penonton. Ya Tuhan, wanita ini juga berada di tahap Mahayana. Bagaimana dia melakukannya? Dia sangat kuat. Ternyata dia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya sebelumnya. Seorang kultivator tahap Mahayana awal lainnya. Aku ingin tahu apakah Ye Bufan dapat menang kali ini. Penonton membicarakannya, dan ekspresi para tetua di panggung penonton juga berubah. Penatua Jueran tidak terlalu terkejut, dan bahkan ada sedikit rasa bangga di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia telah mengharapkan semua ini. Bai Li Hongjun, Lim Yaozhen dan lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dulu saya berpikir bahwa jika Bai Li Hongjun menggunakan teknik terlarang untuk menerobos ke tahap awal Mahayana, itu sudah cukup untuk memenangkan gelar kompetisi monster. Sekarang tampaknya saya terlalu banyak berpikir. Sekalipun Ye Bufan tidak muncul entah dari mana, Wang Chen di hadapannya tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Hua Ruyu menghela napas. Sebelumnya dia merasa sangat tidak puas ketika dia tersingkir, tetapi sekarang tampaknya jarak antara dirinya dan orang lain begitu besar. Wang Chen mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak dan menatap Ye Bufan dengan mata dingin. Kaulah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan seluruh kekuatanku. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menghunus pedang panjang di belakangnya. Pedang itu berwarna merah darah, panjangnya sekitar 3 kaki, dengan ujung tajam, memancarkan aura yang memikat. Pedang ini bernama Duan Fan Chen. Keluarkan senjata kalian. Kalian orang-orang dari lembah Jueqing benar-benar bejat. Kalian memberi nama buruk pada pedang yang bagus. Ye Bufan mengerutkan bibirnya. Tampaknya pendiri lembah Jueqing benar-benar telah jatuh ke dalam keadaan gila sebelumnya. Tidak hanya gerakannya yang menghancurkan jiwa dan tak berperasaan, tetapi bahkan pedangnya memiliki nama seperti itu. Setelah berkata demikian, dia membalikkan pergelangan tangannya, lalu sebuah pisau menyala muncul di telapak tangannya. Tebasan kejam, teriak Wang Chen,
Pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan menebas ke udara dengan kekuatan tak terbatas. Ye Bufan sama sekali tidak ragu-ragu, dan menyerbu maju sambil memegang pisau menyala di tangannya, dilalap api yang berkobar. Pedang dan pisau kedua pria itu saling beradu, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Arena di bawah kaki mereka tampaknya tidak mampu menahannya dan mulai bergetar hebat. Anak ini, bagaimana dia melakukannya? Apakah dia juga berada di tahap Mahayana? Baili Singkong terkejut dan marah. Awalnya dia mengira Ye Bufan pasti akan kalah kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka berdua masih akan berimbang. Yang lain juga terkejut. Mereka sebelumnya mengira bahwa ada yang salah dengan keterampilan bela diri Baili Hongjun, itulah sebabnya dia dikalahkan olehnya. Sekarang tampaknya hal ini sama sekali tidak terjadi. Beberapa dari mereka memiliki tingkat kultivasi tahap awal Mahayana, dan mereka tidak dirugikan bahkan saat menghadapi Wang Chen. Setelah pertarungan yang sengit, keduanya terkejut dan terlempar ke belakang. Satu orang memegang pisau dan yang lainnya memegang pedang, berdiri di kedua sisi ring. Keduanya telah berusaha keras sekarang, mencoba menenangkan darah mereka yang mengalir deras. Pada saat ini, terdengar suara retakan kecil, dan topeng merah di wajah Wang Chen tiba-tiba pecah. Jelas bahwa dia tidak dapat menahan tekanan hebat dalam pertempuran sebelumnya. Topeng itu terlepas, lalu wajah yang sangat cantik muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan, wanita ini sangat cantik. Ketika semua orang melihat penampilan asli Wang Chen, mereka langsung berseru. Tidak ada kekurangan wanita cantik dalam kompetisi ini, seperti peri pedang dingin Leng Qingqiu, dan wanita-wanita di sekitar Ye Bufan. Siapapun dari mereka dapat dikatakan sangat cantik. Namun dari segi penampilan, Wang Chen di depannya tidak kalah dengan orang lain, hanya saja tatapan mata dan ekspresinya begitu dingin, membuat orang-orang hanya berani melihatnya dari jauh dan tidak berani mendekatinya. Sementara semua orang berseru, tangan Ye Bufan yang memegang pisau api terus bergetar, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Baunya harum, benar-benar harum. Ternyata firasatnya sebelumnya tidak salah. Wang Chen di depannya adalah Yi Loxiang. Pada saat ini, Ye Bufan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pihak lain pasti telah memperoleh semacam warisan aneh yang menekan kekuatan warisan Istana Raja Naga, membuatnya tidak mungkin baginya untuk merasakannya. Yi Luoxiang benar-benar kehilangan ingatannya dan lupa segalanya sebelumnya, termasuk dirinya sendiri. Wang Chen sedikit terkejut saat topengnya jatuh, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Pedang panjang di tangannya kembali mengeluarkan cahaya pedang tajam dan menusuk ke arah jantung Ye Bufan. Sebelumnya, perhatian semua orang tertarik oleh penampilannya, tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ye Bufan. Menghadapi pedang yang ditusukkan kepadanya, dia tidak menghindar atau menghindar, dan tidak berniat menghindarinya. Melihat kejadian ini, terdengar suara seru dari penonton, bahkan Suan Yuan Zantian meletakkan kaki babi di tangannya. Apakah anak ini gila? Apakah dia belum pernah melihat wanita cantik? Siang-siang, apakah kamu masih ingat aku? Siang-siang, aku Ye Bufan. Ye Bufan bersemangat dan suaranya bergetar. Pedang panjang di tangan Wang Chen hendak menusuk jantung Ye Bufan, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar kata-katanya dan melihat matanya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Lalu ia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pedang itu tidak menembus jantungnya, melainkan menembus rongga bahunya di sebelahnya. Meskipun tubuh Ye Bufan telah mencapai tingkat pemurnian tubuh yang sangat sukses, dia masih belum mampu sepenuhnya menghalangi pedang dari periode Mahayana, dan sebuah lubang berdarah langsung tertusuk di bahunya. Tetapi dia nampaknya tidak sadar, raut wajahnya gelisah dan matanya menatap kosong ke arah orang di depannya. Bab 2488, Akhir yang tak terduga. Kau, kenapa kau tidak melawan? Wang Chen mengalihkan pandangannya. Entah mengapa dia tidak berani menatap mata pria itu. Aku merasa seperti mengenal lelaki ini sejak pertama kali kami bertemu, tetapi tidak ada sedikit pun ingatan tentangnya di pikiranku. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak enak. Menghadapi luka di bahu Ye Bufan, dia menjadi semakin kesal. Siang-siang, apakah kamu melupakanku? Ini aku.
Ye Bufan masih bersemangat dan sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Kau salah orang. Aku bukan siang-siang, dan aku tidak mengenalmu. Angkat pisaumu dan lawan aku dengan serius. Wang Chen tidak lagi bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung. Siang-siang, pikirkanlah, kita tidak seharusnya berada di sini, kita berasal dari kota sihir. Sebelumnya, kita bertemu di Istana Raja Naga, dan saat itulah kau menjadi wanitaku. Apakah kau ingat saat pertama kali kita bertemu? Saat itu, kau menggunakan 2 pedang pendek sebagai senjata, dan mengatakan kepadaku bahwa akan sangat romantis jika mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu. Kemudian, kita keluar dari Istana Raja Naga bersama-sama, kembali ke kota sihir bersama-sama, dan pergi menemui ayahmu bersama-sama. Ye Bufan seperti orang gila, berbicara tanpa henti, menceritakan masa lalu, berharap dapat membangkitkan kenangan pihak lain. Orang-orang yang hadir benar-benar tercengang, dan setelah keterkejutan singkat, terjadi keributan. Apa yang terjadi? Ternyata kedua orang itu saling kenal. Kedengarannya seperti mereka sepasang kekasih, tetapi wanita itu bahkan tidak mengenal pria itu. Mengapa ini terlihat sangat konyol? Apa yang terjadi? Adakah yang bisa memberiku jawaban? Semua orang membicarakannya. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan yang luar biasa akan berakhir seperti ini. Diam. Jueran yang berada di tribun penonton langsung marah, dan sedikit kepanikan melintas di ekspresinya. Wang Chen, jangan dengarkan omong kosongnya, singkirkan dia dengan cepat. Berhenti bicara, ambil pisaumu, aku akan mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Ye Bufan, emosi Wang Chen menjadi semakin gila. Entah mengapa hal ini membuatnya merasa buruk. Setelah berkata demikian, dia menusukkan pedang di tangannya lagi, tetapi Ye Bufan tetap tidak menghindar sama sekali, dan terjadilah lubang berdarah lagi di dada kanannya. Apakah kamu sakit? Mengapa kamu tidak bersembunyi? Mengapa kamu tidak melawanku? Emosi Wang Chen tak terkendali dan dia berteriak histeris. Ye Bufan berkata, karena kamu adalah wanitaku, aku tidak bisa bertarung denganmu. Aku tidak mengenalmu. Aku bukan siang-siang yang kamu sebutkan. Aku Wang Chen. Setelah Wang Chen selesai berbicara, dia meninju dan memukul dada siang-siang dengan keras. Ye Bufan terlempar mundur, menyemburkan darah, lalu jatuh ke tanah dengan keras, dan pedang berapi itu pun jatuh di sampingnya. Melihat kejadian ini, Leng Qingqiu yang berada di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Xiao Fan, jangan konyol, dia sama sekali tidak mengingatmu sekarang, dia bukan siang-siang yang dulu. Ye Bufan bangkit dari tanah, dengan darah menggantung di sudut mulutnya, tetapi masih ada senyum cerah di wajahnya. Siang-siang, apakah kamu ingat lagu yang sering aku nyanyikan untukmu sebelumnya? Sekarang aku bisa menyanyikannya untukmu. Dada Ye Bufan penuh dengan darah, dan gigi di mulutnya ternoda merah oleh darah, tetapi dia masih bernyanyi sambil tersenyum. Kesedihan dan kesedihan tak dapat dihilangkan, depresi tak dapat disingkirkan. Mengapa hatiku begitu hampa? Aku telah kehilangan semua perasaanku. Dan kebencianku tak dapat dihilangkan. Mengapa kau selalu mengatakan hal yang sama? Tanda tanya, mengapa hatiku tidak mati? Aku mengerti bahwa kehilangan segalanya karena cinta itu salah. Jadi mengapa aku menyukaimu? Untuk sesaat, seluruh lapangan parade kerajaan dipenuhi dengan nyanyiannya. Lagu apa ini? Kedengarannya aneh, tapi cukup bagus. Sial, kenapa air mataku mengalir? Kenapa rasanya begitu menyentuh? Tanpa disadari, banyak orang yang tersentuh oleh lagu ini. Diam, berhenti bernyanyi. Emosi Wang Chen hampir tak terkendali. Entah mengapa, dia merasa sangat tertekan melihat pria di depannya. Dia selalu ingin bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Cinta itu beban, mencintai satu sama lain itu bagaikan penderitaan. Hatiku kini dipenuhi air mata pahit, cinta lama itu bagaikan memabukkan. Kini aku takut mengejarmu lagi, tetapi aku hanya ingin sekali melihatmu. Mengapa setiap detik aku memikirkan masa lalu, mengapa kau tidak mengingatnya sama sekali? Petik 2. Ye Bufan tidak berhenti. Ia terus menyanyikan lagu yang paling disukai Yi Luoxiang ini, berharap dapat membangkitkan ingatannya.
Tolong berhenti cepat. Aku mohon, jangan bernyanyi. Wang Chen meraung dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Dia merasa sangat takut, seakan-akan dia telah melakukan kesalahan besar. Mengapa aku memikirkan masa lalu setiap detik? Mengapa kamu tidak mengingatnya sama sekali? Persahabatan telah hilang, cinta telah hilang, tetapi mengapa aku masih menyukaimu? Persahabatan telah hilang, cinta telah hilang, tetapi mengapa aku masih menyukaimu? Lagu itu merdu dan perasaannya tulus. Tiba-tiba, gambaran dua orang yang saling mengandalkan muncul di benak Wang Chen. Saat itu ia sedang bersandar dalam pelukan laki-laki itu, dan laki-laki itu tengah menyenandungkan lagu ini. Saat itu, dia merasa kepalanya akan meledak. Sakitnya luar biasa, seakan-akan banyak kenangan ingin meledak tetapi terhalang oleh sesuatu. Ah! Wang Chen memegang kepalanya dengan kedua tangan dan menjerit. Kemudian dia jatuh ke tanah di atas ring dengan bunyi gedebuk dan pingsan. Penonton benar-benar tercengang. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran puncak terakhir akan berakhir seperti ini. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak terduga. Wang Chen yang kuat tidak dijatuhkan oleh lawan, tetapi pingsan oleh sebuah lagu. Siang-siang, Ye Bufan bertekad untuk membangkitkan ingatan orang lain, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia bergegas untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, suara Suanyuan Zantian terdengar di telinganya. Si kecil, apakah kamu tidak menyadari bahwa ingatannya telah disegel oleh seseorang? Jika kamu bergegas sekarang, kamu hanya akan membuatnya marah, dan kamu mungkin menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Seperti kata pepatah, mereka yang terlibat adalah yang paling bingung. Sebagai seorang jenius medis, Ye Bufan secara alami memahami kebenaran ini, tetapi dia kehilangan akal karena kegembiraannya. Pada saat ini, setelah pengingat Suanyuan Zantian, dia segera sadar kembali dan menyadari bahwa dia telah menyebabkan terlalu banyak rangsangan pada Wang Chen. Lebih tergesa-gesa, lebih lambat. Jika Anda mencoba memprovokasi pihak lain saat ini, itu bisa menjadi bumerang. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menahan dorongan di dalam hatinya. Dan pada saat ini, Jueran yang berada di tribun penonton menjadi sangat marah. Awalnya, murid ini akan memenangkan mahkota terakhir, tetapi karena suatu kebetulan aneh dia pingsan di atas panggung. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dasar bocah hina, kau benar-benar menggunakan cara kotor seperti itu, aku akan membunuhmu sekarang. Dengan marah, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besar yang penuh dengan energi sejati dan menamparkan Ye Bufan di udara. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan mengganggu permainan dengan paksa? Si Men Feng tampak siap. Ia juga menamparkan dengan telapak tangannya, langsung menghancurkan tangan energi sejati Jueran menjadi berkeping-keping. Lim Yaozhen dan Bai Li Singkong duduk di sana, tak satu pun dari mereka berbicara sepatah kata pun. Meskipun perilaku Jueran melanggar aturan kompetisi, mereka lebih senang melihat hasil ini. Bagi mereka, hasil terbaik adalah Ye Bufan ditampar sampai mati, dan kemudian mereka akan membatalkan kualifikasi Wang Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan cara ini, Tian Mangzu akan kehilangan semua keunggulannya dan akan tertinggal dari Tian Shengzu dalam hal poin. Hua Xijin melirik ke sini dan berkata, Penatua Jueran, kompetisi memang belum berakhir. Mungkin tidak tepat bagimu untuk campur tangan saat ini. Menurut aturan kompetisi, hasil murid akan dibatalkan. Sebagai salah satu tetua, Jueran tentu saja memahami kebenaran ini. Pada saat ini, dia tersadar kembali, mendengus dingin, dan kembali duduk. Bab 2489 memenangkan mahkota. Di atas ring, wasit menatap Wang Chen. Setelah 10 kali hembusan napas, lawan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Menurut aturan permainan, lawan harus dinyatakan sebagai pemenang dalam kasus ini. Jadi dia mengumumkan di depan umum bahwa Ye Bufan telah memenangkan kejuaraan pertempuran para jenius dan monster ini. Saat hasilnya keluar, terjadi keributan dan seluruh lapangan parade kerajaan menjadi mendidih. Pertarungan antara para jenius dan monster ini sangat seru, dan fitur terbesarnya adalah banyaknya kejutan. Sebelum ini,
Siapa yang mengira bahwa warga Tianlozhu akan mampu mencapai garis akhir dan memenangi kejuaraan kompetisi ini? Diam, ini sangat memalukan. Tepat ketika semua orang mulai bersemangat, suara dingin Bailey Singkong menyebar ke setiap sudut. Jika kita harus mengatakan siapa yang paling tidak senang dengan kemenangan Ye Bufan, itu adalah dia. Ekspresinya sangat muram. Merasakan kemarahannya, orang-orang yang hadir segera terdiam. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mampu menyinggung pangeran ini. Karena hasilnya sudah keluar, Jueran melambaikan tangannya, dan seorang murid dari lembah Jueqing segera maju untuk menggendong Wang Chen turun dari panggung. Ekspresi Ye Bufan berubah, dan dia ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Sekarang dia sudah tenang kembali dan melihat situasi dengan jelas. Jika dia berani melangkah maju untuk menghentikannya, wanita tua itu pasti akan menghajarnya sampai mati. Tidak peduli apapun, dia tidak memiliki kekuatan untuk memandang rendah segalanya. Dan Wang Chen tidak akan menghilang. Dia akan memasuki menara Babel tingkat ke-10 besok. Dia dapat menemukan kesempatan lain saat itu. Melihat Ye Bufan tidak bergerak, Bailey Singkong menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia berharap bisa menamparkan orang itu sampai mati hanya dengan satu tamparan. Baiklah, pertarungan antara para jenius dan monster ini telah berakhir. Aku akan mengumumkan hasilnya. Pada titik ini, dia hanya bisa mengesampingkan emosi lainnya dan terus menjadi tuan rumah kompetisi. Sekarang saya akan mengumumkan peringkat perorangan. Juara pertama adalah Ye Bufan dari Prefektur Tianluo, juara kedua adalah Wang Chen dari Prefektur Tianmang, juara ketiga adalah Leng Qingqiu dari Prefektur Tiansheng. Peringkat dibacakan satu persatu, dan sorak-sorai terdengar dari penonton dari waktu ke waktu, karena semua orang bersorak untuk murid mereka sendiri. Tak lama kemudian, peringkat diumumkan dan tiga teratas naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Wang Chen masih belum bangun, jadi murid lain menerima penghargaan atas namanya. Di tengah tatapan iri banyak orang, Ye Bufan mengambil alih sebuah kotak kecil, yang berisi 5 batu roh bermutu tinggi. Jika sebelumnya, dia pasti sangat gembira, tetapi sekarang dia telah merampok keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci 2 kali berturut-turut dan memiliki 150 batu roh kelas atas di sakunya. Sebagai perbandingan, kelima batu ini tidak begitu berharga. Setelah pemeringkatan individu selesai, Bailey Singkong terus mengumumkan peringkat setiap negara bagian, karena ini terkait dengan alokasi tempat untuk menara Babel 10 tingkat berikutnya. Jelas sekali bahwa hasil permainan itu benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya, yang membuat ekspresinya makin jelek. Tetapi apapun yang terjadi, hasilnya sudah ada dan dia tetap harus mengumumkannya. Menurut metode penilaian sebelum kompetisi, tempat pertama jatuh ke Tianlozhu. Setelah membacanya, Bailey Singkong ingin menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Metode penilaian ini diusulkan olehnya. Awalnya diperkirakan bahwa salah satu di antara Leng Qingqiu atau Bailey Hongjun akan mampu memenangkan mahkota terakhir, tetapi hasilnya justru bertolak belakang dengan harapan mereka, dan mereka justru merugikan diri mereka sendiri, yang pada akhirnya membantu Tianlozhu. Ye Bufan memenangkan tempat pertama di final, dengan membawa pulang 128 poin sekaligus. Bersama dengan poin yang dicetak oleh anggota tim lainnya, ia benar-benar mendapat tempat pertama. Dia sangat kesal, dan para hadirin kembali mendidih karena kegembiraan. Ya Tuhan, keajaiban memang selalu terjadi, Tianlozhu benar-benar mendapat tempat pertama. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Siapa yang mengira Tianlozhu akan mendapat tempat pertama? Tidak ada yang bisa kita lakukan, siapa yang membiarkan Tianlozhu menghasilkan Ye Bufan? Diam, semuanya. Bailey Singkong berteriak marah lagi, lalu melanjutkan pengumuman peringkat berikut, Tianmangzu peringkat kedua, Tianwuzhu peringkat ketiga, Tianshengzu peringkat keempat, dan Tianxiongzu peringkat kelima. Setelah membacanya, ekspresinya menjadi semakin muram. Menurut peringkat normal, Tianshengzu akan berada di peringkat ketiga. Sekarang, setelah semua perencanaan yang matang, dia akhirnya jatuh ke posisi keempat, yang benar-benar merupakan kasus menembak kaki dirinya sendiri. Setelah hasilnya diumumkan, semua orang yang hadir tampak tidak senang.
Prefektur Tianwu awalnya menduduki peringkat pertama dengan menguasai 40 tempat di Menara Babel, tetapi kini turun ke peringkat ketiga, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tianmangzu masih mempertahankan posisi kedua, tetapi Wang Chen akhirnya jatuh koma dan gagal memenangkan mahkota terakhir. Wajah Jueran tidak jauh lebih baik. Adapun Simon Feng, dalam hatinya dia merasa bahagia untuk Ye Bufan. Namun, Tian Xiongzu tiba-tiba menjadi yang terakhir, dan menurut peraturan sebelumnya, ia hanya bisa mendapat satu tempat di Menara Babel, jadi tentu saja ia tidak bisa bahagia. Setelah peringkat diumumkan, Baili Singkong melanjutkan, besok adalah hari pembukaan Menara Babel tingkat ke-10. Sekarang saya akan mengumumkan jumlah tempat yang diperoleh setiap negara bagian, dan Anda dapat membagikannya setelah Anda kembali. Menurut kesepakatan sebelum kompetisi, tempat pertama akan mendapatkan 40 tempat, tempat kedua 30, tempat ketiga 20, tempat keempat 9, dan tempat kelima 1. Untuk menghindari rasa malu, ia langsung mendaftar tanpa membacakan nama-nama negara bagian. Namun, meskipun tidak ada yang mengatakannya, semua orang memahaminya. Dapat dikatakan bahwa kali ini, kecuali Tianlosu, semua benua lainnya adalah pecundang. Setelah semuanya diumumkan, Baili Singkong bersiap untuk pergi. Tempat ini sangat canggung dan dia tidak ingin tinggal sebentar. Pada saat ini Simon Feng berbicara, "Yang mulia, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan sebelumnya? Jika seseorang dari Provinsi Tianluo dapat memenangkan kejuaraan, Anda akan memberikan semua tempat dari Provinsi Tiansheng kepada Provinsi Tianxiong saya. Ini hanya beberapa hari, Anda tidak akan melupakannya begitu cepat." Mendengar ini, wajah Baili Singkong menjadi lebih buruk. Sejujurnya, dia memang melupakan masalah ini. Dia baru saja mengucapkan kata-kata ini dengan santai untuk mengejek Ye Bufan dan Tianlosu. Bukan hanya dia, tetapi mungkin tidak seorang pun yang percaya sebelum pertandingan bahwa Tianlosu akan memenangkan kejuaraan final. Dia memang mengatakan hal ini pada saat itu, tetapi dia baru saja mengalami serangkaian kemunduran dari Ye Bufan, dan putra mahkota telah diculik 2 kali, yang membuatnya sangat cemas sehingga dia telah lama melupakan masalah tersebut. Namun dia telah melupakan Simon Feng, namun dia tidak melupakannya, dan sekarang dia menyebut-nyebutnya di depan umum. Ini, wajah tua Baili Singkong berubah ungu dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Dia memang mengatakan itu, tetapi hanya ada 9 lowongan di Provinsi Tiansheng sekarang, dan dia tidak akan pernah memberikannya kepada Provinsi Tianxiong. Simon Feng berkata lagi, "Yang mulia pangeran, Anda tidak akan benar-benar melupakannya, untunglah ada 2 tetua yang bersaksi." Setelah itu, dia melihat ke arah Hua Sijin dan Jueran, 2 tetua, harap bersikap adil. Ya, yang mulia pangeran memang mengatakan itu saat itu, dan tetua Jueran dan saya dapat bersaksi. Hua Sijin tersenyum aneh. Dalam hatinya, dia sudah membenci Baili Singkong. Kalau saja orang tua ini tidak keluar untuk membuat masalah dan menemukan metode penilaian ini, Tianwuzu-nya tidak akan kalah telak seperti ini. Karena alasan inilah dia memilih untuk berdiri di pihak Simon Feng tanpa keraguan. Jueran tidak banyak bicara, tetapi mengangguk sedikit, itulah yang terjadi. Dengan 2 orang berdiri untuk bersaksi, Baili Singkong menjadi semakin malu. Kalau dia mengakuinya, berarti dia tidak sanggup membayar harganya. Kalau dia mengingkarinya, berarti dia sendiri yang mengatakannya dan ada 2 orang saksi di hadapannya. Bab 2490 Dewa Palem menyelesaikan. Yang mulia, sebenarnya itu hanya candaan. Jangan dianggap serius. Tepat ketika suasana menjadi sangat canggung, Li Miaozhen, Tetua Agung Sekte Pedang Dingin Abadi, berdiri. "Mengenai alokasi kuota untuk Provinsi Tiansheng, saya yakin pangeran itu hanya bercanda. Dia hanyalah seorang pangeran dari Kekaisaran Naga Suci dan tidak dapat mewakili Sekte Abadi Hanjian kita, apalagi Provinsi Tiansheng, jadi masalah ini tidak dapat dianggap serius." Kata-kata ini tampaknya membantu Baili Singkong keluar dari masalah, tetapi sebenarnya itu juga menamparkan wajahnya. Entah itu mengingkari janji atau tidak memenuhi syarat untuk mewakili negara bagian Tiansheng, pada akhirnya hal itu merupakan aib. Untuk sesaat, wajah Baili Singkong terasa panas,
seolah-olah dia telah dijepit ke tanah dan ditampar ratusan kali. Sebagai seorang pangeran dari suatu negara yang statusnya hanya setelah kaisar, dia tidak pernah merasa malu seperti ini sepanjang hidupnya. Sialan, ini semua salah anak itu. Aku akan memastikan dia mati dengan menyedihkan. Orang ini mengepalkan tinjunya dan melampiaskan semua kebenciannya pada Ye Bufan. Kalau dia tidak tiba-tiba muncul dan ikut campur, bagaimana mungkin rencananya bisa gagal? Jika dia tidak mengalahkan semua pesaing lainnya dan memenangkan kejuaraan, dia tidak akan kalah taruhan. Namun saat dia tengah mengumpat dalam hatinya, Ye Bufan malah berdiri dan tersenyum kecil. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian semua. Negara bagian Tianluoku telah memperoleh 40 tempat sekaligus, yang jumlahnya terlalu banyak untuk digunakan. Kalau begitu, aku akan membaginya dengan teman-temanku. Jadi, aku secara resmi mengumumkan bahwa 20 tempat akan diberikan kepada negara bagian Tianxiong. Dia mengatakannya dengan suara pelan, tetapi seperti bom, yang langsung membuat seluruh lapangan parade kerajaan mendidih. Dalam kontes para jenius dan monster, mengapa para murid berbakat dari berbagai negara bertarung sampai mati? Ini belum tempat terakhir. Akibatnya, mereka mengatakan bahwa ada terlalu banyak tempat yang harus digunakan, dan 20 tempat diberikan dalam sekejap mata. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan keadaan saya saat ini. Faktanya, apa yang dikatakan Ye Bufan memang benar. Saat memasuki babak semifinal, Qin Biao sudah kembali ke Provinsi Tianluo untuk mengumpulkan kandidat yang cocok untuk memasuki Menara Babel tingkat ke-10. Namun, setelah bertahun-tahun, bakat di negara bagian Tianluo telah menyusut, dan tidak banyak kandidat yang cocok di bawah usia 100 tahun, dan mereka bahkan hampir tidak dapat mengumpulkan 20 orang. Pertama, dia memiliki lebih banyak tempat daripada yang bisa dia gunakan, dan kedua, Simen Feng telah memberinya banyak bantuan selama periode waktu ini. Dia selalu bersyukur dan tentu tidak pelit dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Begitulah keadaannya, tetapi kedengarannya berbeda bagi orang lain. Warga Tianlozhu merasa bangga. Ini adalah prestasi kami. Murid-murid Tianxiongzu dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Mereka awalnya sangat kesal karena hanya mendapat satu tempat. Tetapi hari ini, kue besar jatuh dari langit, dan 20 tempat lagi tiba-tiba ditambahkan, yang lebih banyak dari sebelumnya dan cukup untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan murid inti. Mentalitas para murid dari 3 benua lainnya benar-benar berbeda. Yang tersisa hanyalah rasa iri, cemburu, dan kebencian. Dia iri dengan Tianxiongzu, cemburu pada Tianlozhu, dan marah pada Baili Singkong karena menyinggung Tianlozhu. Kalau tidak, mungkin beberapa tempat ini akan dialokasikan untuknya. Yang paling marah adalah para murid dari negara Tiansheng. Mereka awalnya merencanakan dengan baik, tetapi kuota dikurangi lebih dari setengahnya, hanya menyisakan 9 orang. Mereka takut akan saling bertarung hingga terjadi pertumpahan darah. Baili Singkong sedang duduk di tribun penonton. Di bawah tatapan semua orang, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Rasa malu, aib, dan marah membuatnya berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun, masalah itu belum berakhir. Pada saat ini, Ye Bufan menambahkan pukulan lain, ngomong-ngomong, apa yang baru saja kukatakan mewakili seluruh provinsi Tianluo. Aku memiliki kemampuan dan akan menepati janjiku. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Baili Singkong ditendang dan ditampar wajahnya lagi. Dikatakan sebelumnya bahwa dia, Pangeran Agung Senwu, tidak dapat mewakili Provinsi Tiansheng, tetapi ternyata dia mewakili seluruh Provinsi Tianluo. Sebelumnya, Baili Singkong mengingkari janji dan komitmennya di depan umum, tetapi yang lain menegaskan bahwa mereka menepati janjinya. Dia tidak banyak bicara, namun dia jelas seorang finisher hebat, menekan wajah Baili Singkong ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Pada titik ini, tidak peduli seberapa kerasnya dia tidak bisa lagi duduk di sini. Dia meninggalkan tempat duduknya dengan ekspresi marah di wajahnya dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Ye Bufan masih tersenyum tipis saat menyaksikan semua ini dengan tenang. Sebenarnya, apa yang dia katakan adalah kebenaran.
Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa mewakili Provinsi Tianluo. Dua leluhur dari 3 sekte utama adalah budaknya, dan Paviliun Tianshui sekarang mematuhi perintahnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia sekarang adalah orang paling berkuasa di negara bagian Tianluo. Baili Singkong pergi, dan orang-orang dari benua lain juga pergi satu demi satu. Lagi pula, tidak seperti Provinsi Tianluo dan Provinsi Tianxiong, kedua provinsi ini memiliki terlalu banyak kuota untuk digunakan, sementara kuota untuk 3 provinsi lainnya telah diperketat secara tiba-tiba, dan mereka harus membahas masalah pendistribusian ulang. Begitu orang-orang ini pergi, si Menfeng membawa murid-murid Tian Xiongzu ke Ye Bufan, dan semua orang memberi hormat kepadanya. Terima kasih atas kebaikanmu, Dr. Ye. Semua kultivator di Provinsi Tianxiong tidak akan pernah melupakanmu. Mulai sekarang, kami akan mengikuti jejak Dr. Ye dalam segala hal. Dulu, Ye Bufan hanya terkenal di Provinsi Tianxiong, tetapi sekarang dia telah mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari semua orang. Orang-orang ini berbicara dengan penuh semangat dan menyentuh, dan kata-kata mereka sepenuhnya datang dari hati. Tepat saat dia selesai berbicara, Qin Biao membawa sekelompok murid dari Tianlozu untuk datang dan memberi penghormatan. Terima kasih, Dr. Ye, karena telah membuat Tianlozu bangga. Terima kasih, Dr. Ye, karena telah membuat Tianlozu bangga. Untuk sesaat, kata-kata yang menggetarkan jiwa itu bertahan lama, bergema di seluruh tempat pelatihan kerajaan. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu murid kultivator atau siapapun dari Tianlozu, mereka semua gembira dan menangis. Selama bertahun-tahun, rakyat negara bagian Tianluo telah menanggung penghinaan dan tekanan luar biasa. Dari segi kuota, merekalah yang paling sedikit, dan dari segi muka, mereka dipandang rendah dan lebih rendah dibanding orang lain kemanapun mereka pergi. Namun kini situasinya telah berubah total. Pria ini telah memenangkan tempat pertama dan 40 tempat sekaligus, memenangkan kembali martabat mereka semua. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap begitu sopan. Ye Bufan sama sekali tidak menanggapi hal ini dan melambaikan tangannya dengan santai. Baiklah, semuanya kembalilah dan buat persiapan sesegera mungkin agar kita bisa memasuki Menara Babel tingkat ke-10 dalam kondisi terbaik besok. Semua orang yang hadir memberi hormat lagi sebelum bubar. Si Menfeng melangkah maju lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu berkata, Dr. Ye, Tian Shengzu menderita kerugian terbesar kali ini, dan Baili Singkong kehilangan muka. Saya kira orang tua ini akan putus asa dan mungkin melakukan sesuatu. Sebaiknya Anda berhati-hati. Ye Bufan mengangguk, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Si Menfeng awalnya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi memikirkan bagaimana dia telah lolos dari bahaya 2 kali berturut-turut, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi bersama orang-orang Tian Xiongzu. Ye Bufan juga kembali ke penginapan. Setelah masuk, dia mengumpulkan semua orang, termasuk Xuan Yuan Santian. Semua orang telah melihat apa yang terjadi hari ini. Wang Chen adalah wanita yang aku cari, Yi Luoxiang. Hanya saja dia telah kehilangan ingatannya dan sama sekali tidak mengenaliku. Ye Bufan tampak cemas. Semua orang, katakan padaku, apakah ada cara yang baik untuk membawanya kembali, atau membantunya memulihkan ingatannya?